Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya. Alhamdulillah ya. Karena itu semua kita tetap diberi kemampuan untuk taat pada Allah dan menjauhkan segala bentuk maksiat. Mudah-mudahan dengan itu semua kita digolongkan orang yang selamat dunia, bahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali saya katakan, kaum muslimin sedunia ya, hari-hari ini memperingati Maulid beliau ya. Kenapa diperingati? Ya karena beliau sudah dipilih oleh Allah jadi Rasul terakhir. Apa yang beliau lakukan menemukan amanah itu dirasakan ya, sejak beliau diutus sampai sekarang dan masa-masa yang datang ya. Bayangkan kalau misalnya kita tidak baca Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak berpegang hidup pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, barangkali kalau sekarang sudah kacau, mungkin lebih kacau lagi gitu. Ya, ruwet ya. Mana yang benar dan tidak ya sudah dilanggar begitu saja. Orang sekarang sudah tahu aja kadang masih dilanggar. Ya jelas-jelas dilarang oleh Allah itu masih dilanggar, apalagi kalau tidak ada ya sifat kasih Allah pada makhluknya untuk mengutus rasul-rasulnya, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita simak kembali ya ayat-ayat dari surat Az-Zukhruf yang hari ini saya mulai ayat 21. Ini ya erat saja kaitannya dengan ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sadaqallahul azim. Ya, orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah banyak ya, tidak usah disebutkan satu-satu. Jaluk selamat pada selain Allah, jaluk sugih ya, minta mohon pada selain Allah ya, banyak itu ya. Dan ini Allah itu lalu bertanya, kalau kamu seperti itu ya, mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, ayat ini menyanggah ya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Pertama-tama dalam ayat yang lalu itu kan orang-orang musyrik Mekah itu nggak suka pada anak perempuan gitu ya, sukanya yang laki-laki. Lu kenapa kok malaikat-malaikat itu dianggap anak perempuannya Allah? Kan itu ya dua kali salah kan gitu ya. Nah sekarang ayat ini sanggahan itu dilanjutkan dengan menyatakan bahwa ya, kalau kamu tidak menyaksikan wujudnya, tidak menyaksikan waktu bagaimana terciptanya malaikat, kok bisa mengatakan begitu gitu lah.
Karena mereka itu kan punya keyakinan, punya amal-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Misalnya kita ini kan ya sholat, ya puasa, ya silaturahim sesuai dengan tuntunan Allah. Kok mereka melakukan sesuatu yang entah itu membuat sajen-sajen dan sebangsanya itu ya. Am atainahum kitaban, apakah kami Allah memberi mereka itu sebuah kitab pegangan yang mengajarkan semacam itu gitu lah. Ya, kan tidak ada ya kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, tidak ada yang semacam itu. Sedekah ada ya, diperintahkan, zakat ada, diperintahkan, itu ada ya. Yang itu kamu pegangi ya. Ya. Apakah Allah menurunkan kitab sehingga kamu melakukan itu, dan itu kamu lakukan ya dengan berpegang teguh itu. Nah, kita akan melakukan sholat, ada perintah sholat, aqimis sholat ya, kita melakukan zakat, ada wa atuz zakah, kita melakukan puasa, ada kutiba alaikumusiyam. Haji misalnya, walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila ya, berbuat baik pada orang tua, wabil walidaini ihsana. Itu jelas kalau kita lihat ada di sana. Orang musyrik itu ditanya, apakah kami Allah pernah nurunkan ya kitab yang kamu menjadikan perbuatan-perbuatan semacam itu? Ini ditanya. Apa jawab mereka? Bal qalu ya, sesungguhnya kami ya, orang-orang musyrik itu ya nuwun sewu, apakah itu di Bromo atau di ya sebangsa macam-macam itulah. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami yang sekarang ini ya mengikuti ya bapak-bapak kami, nenek moyang kami itu berbuat semacam itu ya, kami teruskan kan gitu ya, wedi kualat ya, wedi kualat ya. Padahal yang buat selamat dan tidak itu Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan makmur atau pada suatu saat tidak makmur itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di awal tadi kita kan memuji Allah ya. Makhluk memuji pada Khalik ya. Yang hadis memuji yang qadim ya. Kalau kita sama-sama makhluk memuji boleh enggak? Boleh ya. Kalau orang itu orang baik, kelakuannya baik, loman dan kita memuji dia boleh, karena sifat baik dan loman itu hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu alim ya, ilmunya banyak, ditanya itu selalu memberi penjelasan, enggak medit ilmunya kan gitu ya. Orang itu alim ya. Kita boleh memuji semacam itu, karena ilmu itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi hamba memuji pada Allah karena sudah kemurahannya nggak bisa dihitung. Hamba memuji makhluk juga boleh. Allah pun bisa memuji makhluknya. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad punya akhlak yang agung. Nah, itu tata kromonya begitu ya, akhlak yang agung itu hakikatnya juga pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dari rezeki banyak, kita bisa loman dan sebagainya, itu sifat loman yang bukan hati. Kayak apa sih dunia akeh mati ya ditinggal ya, sebagian digunakan untuk maslahat orang banyak. Tapi orang-orang musyrik ini kan ya, kami tidak punya pegangan itu, hanya nenek moyang itu, kami itu berbuat semacam itu, teninggalno wedi kualat gitu. Wa inna ala athari muhtadun, dan kami ya mengikuti jejak-jejak yang mereka lakukan.
Ya di mana saja sekitar kita pun barangkali ya ini kita ajaklah kita kembali pada tuntunan Allah, karena Al-Quran itu hudan, Quran itu petunjuk hidup ya, sampai ada akibatnya. Kalau kita hidup ini mengikuti petunjuk Al-Quran, sesudah mati pun kita ini akan ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya itu kan dimasukkan ke surga Allah, itu puncaknya, puncak dari kenikmatan. Ya, yang jelas pasti mereka tidak memiliki kitab ya. Ya paling-paling kalau kitab itu ya bikinan nenek moyang itu. Ya. Saya baca koran ya. Nah, betul ini koran ya, koran. Jadi sebagian saudara-saudara yang Konghucu yang ya kalau ibadah itu kadang-kadang nggak ngerti juga gitu. Ya, kadang-kadang nggak ngerti juga gitu. Ya, bahkan mereka berkata setelah kehabisan alasan, kehabisan argumen ya, sebagai dalih bahwa mereka itu sesat. Ini dalih mereka, sesungguhnya kami mendapatkan leluhur kami ya, yakni menganut secara mantap suatu agama. Ummah di situ artinya agama ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah berdaging. Orang kadang-kadang mengatakan tradisi gitu ya, yakni kepercayaan atau cara hidup yang menurut mereka pantas diikuti menurut mereka. Dan sesungguhnya kami secara khusus mengikuti jejak-jejak orang-orang tua kami, nenek moyang kami. Jadi ayat di atas mengisyaratkan bahwa sesuatu yang tidak disaksikan dengan mata kepala atau tidak dijangkau oleh pengetahuan dan nalar, ada kalanya dapat benar ya, diakui dan dipercayai jika hal tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabi atau kitab suci ya. Al-Quran yang sudah diturunkan ya, 571 ditambah 40 kira-kira sudah tahun 600 berapa itu? 620-an ya, 620-an, hitung aja sampai sekarang ya, utuh tidak berubah satu titik pun ya, karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau ada percetakan salah sedikit saja, orang tahu oh Quran ini salah pada surat ini ayat sekian, lalu suruh narik dari peredaran gitu ya. Jadi orang-orang musyrik tidak punya pegangan melaksanakan tradisi-tradisi yang mereka lakukan, terutama pegangan dari yang maha kuasa atau utusan-utusannya ya. Ya, ahlul kitab itu misalnya saudara kita yang Yahudi Nasrani itu menurut Al-Quran itu ada mungkin sebagian ayat itu dibuang, diganti gitu ya. Jadi dalam Al-Quran ya, tentang kisah Nabi Ibrahim sampai membina Ka'bah itu begitu lengkap ya. Ismail membantu kan, kemudian berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina antat tawwabur rahim. Itu di dalam kitab perjanjian itu tidak ada. Padahal mereka percaya juga Abraham itu juga ya mbah-mbah mereka, dan memang betul gitu. Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, memang betul. Ya, Nabi Ibrahim lah bapaknya tauhid, itu boleh katakan semacam itu ya. Ada berhala-berhala dihancurkan ya. Kan umatnya pada waktu itu protes kan ya, protes ya, kan yang besar tidak dihancurkan itu ya, kapaknya itu dikalungkan. Dan kamu protes, coba tanya itu. Ya, ini Rasul itu cerdas, jadi nggak usah ngomong banyak-banyak, takono iku lho sing kok sembah bendina iku iso ngomong. Ya. Lah ya.
Cah iso ngomong apa ora? Wong gak iso ngomong awakmu sing gawe kok njaluk keselamatan. Gitu ya. Itu hebatnya. Ya. Allah memilih utusan itu luar biasa ya. Ya kecerdasannya, kesabarannya coba dibakar ya oleh Allah, dilindungi. Ya kuni bardan wasjana rukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api ya jadilah kamu dingin ya dan menyelamatkan ya. Unggun yang mula-mula yang besar itu setelah mati Nabi Ibrahim keluar dari api unggun itu mesem. Ya, apa yang dibaca? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kita juga begitu. Allah mencukupi kita ini ya. Tidak usah kita kecil hati di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ya. Kita dekat Allah, kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Ya, tadi muhtadun, ini muqtadun. Ya, maknanya hampir mirip saja. Iqtada dengan ihtada itu mirip-mirip. Wa kadzalika ya, dan demikianlah ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin. Kami tidak mengutus sebelummu dalam satu negeri. Ya, tidak mengutus Nabi Muhammad ya. Illa qala mutrafuha. Ya, nadhir ya, itu orang yang beri peringatan ya. Nabi Rasul itu golong itu orang yang beri peringatan. Orang kesasar, dilingno, itu kewajibannya. Ya, orang malas-malas suruh rajin. Ya. Orang mengganggu temannya tidak boleh, itu namanya dolim misalnya. Mengganggu itu macam-macam, bisa mengganggu badannya, bisa mengganggu kekayaannya kan. Illa qala mutrafuha, melainkan berkata penduduknya yang hidup mewah. Ya, dimanapun masyarakat itu masyarakat yang mewah, masyarakat yang miskin. Dimanapun dan zaman apapun. Ya, kalau dulu mungkin sudah ya punya kebun yang luas, sawah besar, rumah bagus, ya kecukupan sehari, punya mungkin kendaraan waktu itu kuda, gitu ya. Sudah merasa lebih dibanding orang-orang yang bekerja, yang mencangkul di sawahnya, buruh tani itu kan. Ya golongan orang yang mewah ini yang biasanya menentang. Kata mereka, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapati leluhur kami ya, atas suatu agama, apa agama atau kebiasaan-kebiasaan itu ya, wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka itu, kami teladani gitu. Ya, wong rakyate sing tukang maju lah gak wani menentang nabi, nah ya peringatan. Tapi wong sing ya, nabi biasanya kelasnya bukan kelas tinggi, bukan kelas kaya, kecuali Nabi Sulaiman barangkali ya. Ya, Nabi Sulaiman tidak ada yang bandingi sebagai raja dengan kekuasaannya, sebagai kekayaan dan keilmunya kan. Ya, biasanya orang-orang yang hidup mewah, yang ya elit lah bahasa sekarang itu ya, kelas atas itu biasa yang menentang utusan-utusan Allah. Ya, kalau kita menengok ayat yang lalu, kemudian ayat di atas memberi komentar, ya, memberi penjelasan lebih lanjut. Wa kadzalika, demikianlah kesesatan mereka. Ya, dan memang demikian itulah ya
ucapan yang sangat jauh dari kebenaran ya, tidak ada kitab tuntunan, nggak ada, pokoknya mengikuti tradisi dari nenek moyang kami, dasarnya nggak tahu dari mana dulu gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang saya ini juga angen-angen ya, bukan masalah agama. Kata orang sekarang itu bangsanya nongko, bangsanya gori, itu bisa menyebabkan asam urat gitu ya. Tapi orang dulu itu masak gori, masak tewel gay, godong salam. itu dari mana itu? Apakah itu ilham atau mereka berulang-ulang? Kalau ini dijodohno, ini jodohnya saya kadang-kadang ya itu sederhana. Tapi barangkali itu memang kemurahan Allah. Yang jelas bahwa ada gori, disediakan juga godong salam. Ya. Nah, kita makan apa terserah, yang suka gori juga boleh, tapi jangan berlebih-lebihan gitu lah ya. Jangan berlebih-lebihan. Mangan apa? Melinjo itu emping misalnya ya, itu boleh saja, jangan berlebih. Kalau berlebih-lebihan itu yang menyebabkan ya komposisi badan tuh nggak seimbang, akhirnya ya di persendian tuh ada gumpalan sehingga sakit katanya. Yang kena itu sakit betul kan. Ya, jadi kita boleh makan apa saja disediakan itu secara seimbang. Ya. Tapi kalau sudah umurnya barang di atas 50 memang harus lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Ya, karena memang organ untuk yang mengolah itu barangkali kekuatannya sudah tidak seperti yang muda yang sehat ya, ada juga muda yang tidak sehat gitu kan. Ya, entah hati, ginjal dan sebagainya itu kan menyaring racun-racun itu. Ya. Alasan kaum musyrikin terdahulu sebelum kamu wahai musyrikin Mekah ya, zaman Nabi Muhammad ya, Allah mengatakan kami tidak pernah mengutus ya dalam situasi dan keadaan apapun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad dalam satu negeri, di lokasi manapun di persada bumi ini yang banyak kan di sekitar Timur Tengah sana ya, Palestina ya. Kenapa kok nabi-nabi diutus di sana? Ini ya banyak saya kira alasannya itu ya. Itu kan penghubung 4 benua ya, benua Asia atau 3 benua paling tidak ya, benua Asia, Eropa dan Afrika. Pada waktu belum ada Suez itu belum ada, jadi orang naik unta nggak usah nyabrang naik kapal gitu ya. Ya, Nabi Isa pun misalnya salah satu hawari pengikut beliau itu kan sampai ke Roma sana itu kan. Jadi rektor Azhar itu waktu ke Roma juga ya ziarah ke kuburnya itu, termasuk hawari pengikutnya Nabi Musa ya. Ya tidak tahu kalau akidahnya diselewengkan dari yang berikutnya, tapi itu adalah salah seorang pengikut Nabi Isa gitu ya. Jadi Allah selalu mengutus seorang pemberi peringatan, nabi, rasul, atau juga mungkin mujaddid pembaru. Selalu saja mereka itu, orang-orang itu memusuhi gitu loh. Mutrofun ya, mutrofu itu artinya at-ta'rofa ya, at-ta'rof itu artinya kenikmatan. Mutrofun orang-orang yang diberi kenikmatan ya, harta, kesehatan dan sebagainya. Itu biasanya menentang dulu ya. Di Mekah kan juga begitu ya, bukan orang sembarangan ya. Keluarganya Nabi ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya itu yang menentang Nabi ya. Apa kata mereka? Sesungguhnya ya kami mendapatkan leluhur kami ya, mereka itu menganut apa yang kami lakukan ini ya. Di Mekah itu ratusan berhala itu ya, Al-Lata, Al-Uzza, Manata dan sebagainya itu ratusan ya. Itu belum sempat disingkirkan oleh Nabi sampai beliau hijrah, baru ya 9 tahun sudah hijrah
Fathu Mekah itu baru berhala-berhala itu disingkirkan dari Ka'bah. Asalnya ya di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah itu isinya berhala-berhala gitulah. Ya. Jadi kalau sekarang Ka'bah itu bersih, ya, dan bangunannya seperti itu bisa kita lihat. Yang belum ke sana lewat televisi yang sudah bisa lihat ya. Itu pun sudah berapa kali diperbaiki, ya, sudah berapa kali diperbaiki. Zaman Nabi pun itu pernah diperbaiki sebelum Nabi Muhammad diutus jadi Nabi. Ya, karena Mekah itu di lembah, ya, kalau hujan deras air dari gunung-gunung sekitar itu masuk ke lembah itu. Nah, rusaklah Ka'bah itu betulan ya. Waktu itu kadang ada kapal, karena diatur oleh Allah barangkali ya, kapal itu kandas di pesisir Laut Merah sana. Lah bahan-bahan itu dibawa ke Mekah yang kira-kira jaraknya 70 km. Nah, itu untuk memperbaiki Ka'bah. Ya, jalan lancar ya. Akhir bangunan itu kan terjadi perselisihan di antara kepala-kepala kabilah itu. Sopo sing masang Hajar Aswad ini. Ya, biasa itu dari perkara gitu ya. Ya, ini suatu kehormatan. Mereka rebutan, kalau tidak ada penyelesaian mungkin mereka bisa bertengkar seperti ya ada korban mati seperti di Jawa Barat itu barangkali. Ya, mereka sepakat ya, tidak tahu, itu barangkali ilham dari Allah. Sudahlah, kita daripada geger nanti ada korban, orang yang masuk pertama ke masjid ini nanti itulah yang dikasih hak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya, kersane Gusti Allah yang masuk dulu adalah Nabi Muhammad sebelum Nabi ya. Ya, masih Muhammad sallallahu ya, belum Nabi. Ya, belum Nabi, karena mereka sepakat. Orang itu kalau sudah sepakat jangan sampai khianat, ya sudah kita tetapkan saja itu. Ya, apa Nabi Muhammad mentang-mentang dipilih oleh mereka masang, ya nanti dulu beliau juga berpikir cerdas juga gitu ya. Sudahlah, ini serban saya ini dibeber ya. Nabi meletakkan Hajar Aswad di atas serbannya. Masing-masing kabilah itu pegang ujung-ujung sorban, dibawa ke dekat tempat Hajar Aswad. Baru Nabi Muhammad memasang Hajar Aswad di tempatnya. Itu loh contoh gitu ya. Orang mendamaikan, andaikan tidak didamaikan itu betul-betul bisa pertumpahan darah itu. Ya, jadi tidak mementingkan dirinya sendiri, walaupun sudah dihormati orang banyak, tapi tetap saja warganya, orang yang patuh ini diberi kesempatan untuk ambil bagian, berpartisipasi bahasa sekarang itu. Ya. Memang pemimpin itu yang baik menurut hadis Nabi, pemimpin itu yang dicintai oleh rakyatnya, yang dipimpinnya, dan pemimpin itu mencintai rakyatnya, gitu. Jadi ada imbalannya ya, tapi kadang-kadang kan rakyatnya suka dadu memilih pemimpin yang suka dadu juga. Ya, ini daerah-daerah tertentu kan begitu ya. Ya, suka adu jago ya kalau pemimpin sing gak ngelarang adu jago. Nah, ini. Jadi pemimpin itu gak cermin daripada rakyatnya. Kalau pemimpinnya jelek, sing milih biar sopo, ya itu. Jadi nggak bisa menyalahkan si pemimpin itu, karena yang milih juga kamu juga, gitu. Ya, ya seperti itu. Jadi biasanya kalau ada seorang yang berperingatan, itu wong sing makmur, sing sugih itu yang menentang pertama, biasanya begitu. Karena apa? Ada unsur takut. Jangan-jangan kalau saya mengikuti itu nanti wibawa saya ini nanti melorot gitu. Ya. Ya, ayat terakhir yang saya baca pagi ini 24-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Fantaqamna minhum fangdur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Ya, kurang lebih bahasa Indonesia begini. Dia berkata, ya, utusan Nazir tadi, awalau ji'tukum bi adami ma wajadtum alai aba'akum, apakah sekalipun aku telah membawa untuk kamu yang lebih memberi petunjuk, ada, yaitu isim tafdil, ya, hadayah di itu kan menunjukkan ini yang saya bawa ini lebih menunjuki gitu loh daripada apa yang kamu selama ini lakukan, ya. Apa jawab mereka? Inna bima ursiltum bi kafirun. Mereka menjawab, sesungguhnya kami itu nggak percaya pada apa yang kamu bawa ini, nggak percaya pada Al-Quran. Zaman Nabi gitu. Tapi aneh ya, aneh. Ya mulai Iqra dan seterusnya itu, mereka itu nggak percaya kalau Nabi mengucapkan itu, mereka menentang. Tapi malam-malam waktu Nabi itu membaca Quran, mereka itu selintutan ya, sembunyi-sembunyi mendengarkan Nabi baca Al-Quran. Saling tuding, loh kamu kok di sini, kamu kok di sini gitu. Ya, ya, karena memang Al-Quran itu begitu, ya. Bahasanya tidak sama dengan bahasa manusia, bahasanya indah, isinya juga bahasa sekarang mungkin mantap gitu ya. Ya karena itu kalamullah, bukan ucapan manusia. Ya, manusia yang sepandai pun tidak bisa membuat semacam Al-Quran gitu. Ya kalau sudah mengingkari Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, itu mereka menolak gitu ya. Apa keputusannya? Fantaqamna minhum fangdur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka kami balas mereka. Ya, balas ini macam-macam, ya bisa dihancurkan, perang kalah, rampasan ya barangnya dirampas. Fangdur kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta. Ya, contoh itu sudah banyak, kaumnya Nabi Nuh bagaimana, kaumnya Nabi Lut bagaimana, itu sudah ada contoh itu. Nah, ini supaya tuntas gitu ya. Siapa yang menentang ya lihat saja itu akibatnya bagaimana. Orang-orang yang tidak mempercayai bahkan mendustakan Al-Quran. Ya, ayat yang lalu kan mengemukakan alasan kaum musyrikin sepanjang masa ketika mereka menghadapi para rasul. Ya, nolak itu bagaimana, berbagai macam alasannya. Ya silahkan aja menolak. Ya silahkan aja menolak. Ya, karena setiap orang yang beri peringatan, yaitu Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, itu ya bertanya, apakah kamu akan tetap mengikuti leluhur kamu yang tidak ada dasarnya itu, atau mengikuti tuntunan yang kami terima dari Allah ini, kan gitu ya. Nanting milih di ya, milih iku akibatnya ini, milih iki akibatnya ini. Ya, kita itu kan juga begitu, kita ini kan diberi hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ingin taat atau jadi ahli maksiat gitu aja. Ya. Kalau taat akibatnya begini, kalau maksiat akibatnya begitu gitu ya. Ya begitu itu kan agak jauh, kalau begini kan dekat. Ya kalau taat begini, kalau maksiat begitu kan gitu ya. Ya kaum musyrikin di bawah pimpinan penduduknya yang hidup mewah, yang suka berfoya-foya, ya menganggap bahwa para utusan Allah itu bohong kan gitu ya.
Inna bima ursiltum bihi kafirun. Ini barangkali ya semacam itu masih banyak ya. Kadang-kadang orang yang tidak percaya ini kan bisa aja menyakiti orang-orang yang imannya kokoh gitu ya. Itu sejak zaman dulu Ashabul Ukhdud itu juga begitu, dimasukkan lubang mereka dibakar ya. Orang-orang Nasrani awal itu ya dibakar oleh orang-orang yang tidak percaya itu ya. Jadi mereka dibakar bukan karena kejahatan tapi karena memegang iman ya. Di negeri kita ada misalnya yang sepuh-sepuh itu tahun 48 itu banyak kiai-kiai, bukan kiai itu tidak jahat tapi dipateni PKI misalnya di Madiun ya, itu dipateni bukan karena kiainya jahat tapi karena kiai berpegang pada akidah Islam. Padahal nun sewu PKI itu kan ateis, nggak percaya pada Allah gitu ya. Ini zaman itu mungkin masih akan terus macam itu, hanya bentuknya aja bisa berbeda-beda ya. Negara-negara yang keras itu barangkali ya mungkin di Thailand misalnya ya, jadi muslimnya yang minoritas itu kadang-kadang tidak bebas untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya karena ditekan oleh pemerintah yang mayoritasnya Buddha semacam itu ya. Maka setelah jelas keingkaran dan sikap kepala batu orang-orang musyrik generasi masa lalu ya, kami membalas, kami ya intaqomna ya, ya kami binasakan mereka sebagai dampak kedurhakaan mereka ya. Kalau Allah itu menghukum itu karena kedurhakaan mereka. Tapi kalau PKI membunuh kiai bukan karena kesalahan kiai, tapi kiainya berpegang pada akidah Islamnya yang kuat gitu ya. Maka perhatikanlah wahai manusia, siapapun engkau dan kapan serta dimanapun engkau berada, bagaimana kesudahan para pendusta itu ya. Ya entah kaum-kaum yang dulu atau yang belum terlalu lama barangkali, orang-orang yang tidak patuh pada Allah, bagaimana akibatnya Allah yang membalas intaqomna ya. Ya itu dari nakoma ya. Allah itu dzul intiqam ya. Dalam bentuk isimnya itu nikmah dengan qaf, lawannya ni'mah dengan ain ya. Ni'mah itu sesuatu yang mengenakkan diri kita, baik fisik maupun yang bukan fisik. Agama itu juga nikmat itu ya. Ya, sedangkan nikmah lawan dari itu semua yang tidak mengenakkan. Kalau dibalas oleh Allah dengan siksa itu kan tidak mengenakkan. Ya, kata intaqomna di dalam Al-Quran itu selalu jamak, bukan intaqomtu bukan saya yang balas, tapi intaqomna, kami ya, yang artinya membalas atau menyiksa. Jadi bentuk mufradnya tidak ada. Sama dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah memelihara Al-Quran, tapi yang memelihara itu banyak, yang malaikat juga memelihara ya, orang-orang menghafal Al-Quran memelihara, percetakan memelihara, mungkin komputer memelihara. Jadi selain Allah sendiri mampu untuk menjaga itu, tapi karena semua berpartisipasi jadi hafidun. Nah, intaqomnya juga begitu. Tidak Allah langsung menyiksa orang-orang yang ingkar, tapi ada aja ya, mungkin faktor alam, banjir ya, letusan gunung, gempa, atau orang-orang yang tetap menegakkan ya, seperti misalnya Al-Quds, Holy Land ya,
Baitul Maqdis direbut maksudnya oleh perang salib. Allah mengutus Salahuddin Al-Ayyubi. Allah tidak mampu menjaga Al-Quds, mampu tapi mengutuslah utusan-utusan yang menjaga, ya. Menunjukkan bahwa ada seorang Salahuddin Al-Ayyubi, ya, panglima besar tentara Islam zaman perang salib. Itu sama-sama panglimanya orang salib itu sakit, ya. Itu tidak digerebek oleh Ayyubuddin, kasih obat ya, dikirim obat. Nanti kalau sama-sama sehat ayo perang, kalau sama sakit jangan diperangi, gitu. Itu hebatnya Islam, gitu. Ya. Jadi intakomna tidak pernah intakom tuh, ya, membalas tuh sama-sama Allah bisa, ya, makhluknya itu dikerahkan, ya, untuk membalas, ya. Tidak tahu itu jadi masalah nasional atau tidak. Misalnya tahun 65 misalnya, Allah bisa nggak memberantas G30S? Bisa tapi juga rakyat Indonesia bersama-sama juga berbuat, gitu loh. Ya, dari sini kita dapat berkata bahwa penggunaan bentuk jamak intakomna memberi kesan bahwa Allah tidak suka menunjuk dirinya sendiri sebagai pembalas. Ya, penggunaan bentuk jamak itu mengisyaratkan bahwa pembalasan atau penyiksaan yang terjadi melibatkan bahkan dilakukan oleh selainnya. Ya, walaupun diakuinya bahwa Allah adalah Dzul Intiqam, ya, pemilik pembalasan. Ya, barangkali sudah kita lihat secara nasional saja semacam itu. Kalau ada sesuatu yang akan merusak Islam dan kaum muslimin Indonesia, itu ada kebangkitan daripada umat Islam sendiri untuk melawan musuh-musuh itu. Itu yang gerakkan hati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tetap sadar, waspada terus, gitu. Ya, waspada terus, kita nggak boleh lengah, ya, karena setan itu selalu jadi musuh kita kapanpun dimanapun. Ya, setan itu bisa setanul insi wa setanul jinni, bisa berupa manusia, bisa juga berupa jin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.